Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Cepat berlomba dalam mengerjakan amal saleh. Jangan tunda. Dari amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh. Saya di Jakarta didik jemaah saya mengatakan Bapak Ibu sekalian habis hadir di pengajian, iman kita akan bertambah. Kalau sudah tahu majelis ilmu menyebabkan iman bertambah, nanti kembali ke mobil, putar lagi ceramah. Jangan dengar bisikan syaitan lagi mengatakan tadi kan sudah dengar pengajian, sekarang saatnya hiburan dengerin dangdut. Dengerin rock, dengerin pop. Demi Allah ini nggak bakal ketemu teman-teman. Ini iman kita sudah naik, di sini dengar drop lagi. Dan itu yang syaitan inginkan. Karena tidak akan merasakan, ambil kalimat ini, tidak akan merasakan kenikmatan ibadah seseorang yang dalam hatinya masih ada dosa. Nggak bisa. Sekecil apapun dosa itu teman-teman, tidak akan antum merasakan kehusyuan. Kalau teman-teman di sini sholat tidak merasakan khusyuk, tidak merasakan hadir, berarti masih ada dosa yang mengganjal. Perbanyak istighfar kepada Allah. Pasti pada saat sudah hilang dosa itu, kita akan merasakan khusyuk. Begitu takbir sudah rasa tenang, baca Quran merasa tersentuh, kadang-kadang nangis walaupun tidak ngerti bahasa Arab. Akan terbawa dengan arus itu. Jadi kalau masih tidak khusyuk berarti ada dosa yang mengganjal, pasti. Karena dosa itu seperti sesuatu yang memburamkan air, kata para ulama. Kalau dia sudah dihilangkan maka airnya bisa jernih. Tapi caranya bagaimana? Harus dituang. Misal ada gelas kotor, ada kotorannya, air putih, tapi ada tinta, ada kotoran di situ. Harus caranya adalah supaya tetap di wadah yang sama, maka dituangkan air dari luar. Air ini amal soleh baru. Terus dituangkan, tanpa harus dimasukkan lagi tinta baru. Terus nanti akan keluar itu, terganti airnya dengan wadah yang sama. Kalau dia sudah bersih putih, barulah kemudian antum secara otomatis bisa merasakan kenikmatan ibadah. Allah juga mengatakan dalam Al-Imran 133, surah nomor 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah, berlomba-lombalah kalian, cepat kepada pengampunan Tuhan kalian. Jangan tunda, istighfar segera. Teman-teman, kata sebagian ulama salaf, dinukil dari mereka dari para tabi'in, mereka mengatakan umur yang kau miliki adalah sekarang pada saat kau sedang menghembuskan nafas, sekarang pada saat cahaya sedang ditangkap oleh matamu, dan sekarang suara yang sedang ditangkap oleh telingamu. Nggak ada yang lain. Sedetik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Bukan cuma sehari, sedetik. Jadi yang kita miliki hanya pada saat sekarang saja. Allah bilang bergegas pada pengampunan Tuhan kalian, jangan tunda istighfar dan taubat itu, dan kejar surga. Sekarang amal-amal soleh terus kerjakan. Orang berubah menjadi lebih baik itu adalah satu prestasi yang luasnya seluas langit dan bumi, nggak berimbang. Di surga nggak perlu lagi minta apa, nggak perlu lagi masak kalau mau makanan. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan kalau seekor burung sedang terbang di atas surga, kemudian ahli surga melihatnya, lalu mengatakan betapa indahnya burung ini. Terus terlintas dalam hatinya apa? Bagaimana dagingnya ya? Tiba-tiba terhidang di depannya seperti apa yang dia bayangkan. Apakah itu digoreng, apakah itu dibakar, apakah itu sudah langsung tiba-tiba. Nggak butuh beli dulu, nggak butuh bersihkan, nggak butuh segala macam. Dan kita makan bukan dalam kondisi lapar tadi. Kita makan sampai sepuasnya, sampai kita sudah puas, nggak ada kekenyangan. Sehingga kenikmatan abadi yang dirasakan. Allah suruh kejar surga itu. Yang luas seluas langit dan bumi itu targetmu. Jangan dunia gitu. Semua akan ditinggalkan. Di dalam hadis Nabi SAW, dan ini harus diterima faktanya teman-teman, a'mar ummati, kata Nabi SAW, ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yujuzu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sangat sedikit orang yang melampauinya. Ini batas yang standar, banyak orang yang meninggal dalam umur ini. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. Tetapi tentu saja ada orang yang meninggal sebelumnya dan ada orang meninggal sesudahnya. Tetapi ini standar. Dan teman-teman, kalau ada pun yang hadir di sini sudah umur 60 tahun, kalau kita tanya misal, Bapak ini umur 60 tahun atau Ibu 60 tahun ini, kira-kira selama 60 tahun ini dirasa seperti apa? Seperti bobot 60 tahun kah? Maka jawabannya pasti tidak, seperti hari kemarin, seperti baru berapa hari. Bukankah seseorang di antara kita begitu ketemu teman SD-nya, mungkin SD itu sudah 20 tahun yang lalu, ya, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu malah, gitu kan. Saya kadang-kadang ketemu dengan teman SD saya ingat betul dulu waktu masih kecil, ketemu di kota Makassar. Pada saat selesai tablik akbar, mereka datang salaman dengan saya. Oh, saya si fulan, teman SD dulu. Saya tiba-tiba mereview kenangan yang dulu masuk SD, seperti baru kemarin. Padahal ini cerita sudah 30 tahun yang lalu. Ya. Sudah lama sekali. Teman saya masuk SD, orang masuk SD kan umur 6 tahun, 7 tahun. Maka saya mengingat mereka, oh itu teman-teman saya memang.
Tapi seperti kemarin teman-teman sekalian, saya juga kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman Madinah, kemudian saya ngobrol sama mereka, seakan-akan kita baru kemarin lewatin Madinah itu. Padahal sudah berapa tahun gitu. Saya tamat tahun 1998, sekarang sudah 2016, ya, sudah lama sekali. Dulu saya berpikir kalau waktu saya masih SMA, saya masih kuliah, saya cuma bisa mengatakan, 2 tahun lalu kejadian. Sekarang saya sudah bisa mengatakan 20 tahun yang lalu. Saya sudah bisa mengatakan 30 tahun yang lalu kejadian. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman, sangat luar biasa kehidupan dunia, sebentar sekali dilalui. Kata Nabi SAW, Al-Kayyisu dalam hadis yang lain, Man dana nafsuhu amina liba ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku, orang yang segera, bergegas, selalu berbuat amal yang dia akan terima setelah mati. Maksudnya amal baik. Wal ajizu, man tamanna Allah tamanni, walam ya'mal bisyai. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan kepada Allah, tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Gampang, masih muda, Allah maha pengampun. Benar, tapi kan bukan masa muda tetap bisa dijemput dengan kematian. Bukankah Allah maha pengampun, tapi Allah juga mengatakan Allah sangat pedih siksaannya. Jadi harus kita imbangi, hati-hati. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Badiru bil a'mali salihah. Segera buat amal soleh cepat, jangan tunda. Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim. Karena di kehidupan kalian tidak tahu akan terjadi fitan. Fitan itu jamak daripada fitnah. Artinya sesuatu yang membuat orang jadi bingung. Fitnah itu membuat orang bingung. Buat baik atau buat buruk ya. Ini baik atau buruk, dia tidak tahu. Yusbihur rajulu mu'minan. Bisa saja seorang laki-laki itu mukmin di pagi harinya. Wa yumsi kafira. Sore harinya jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Atau dia tiba di sore hari mukmin, kemudian pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual urusan akhiratnya dengan urusan dunianya. Ini semua teman-teman sekalian peringatan dari Nabi SAW agar segera. Ada hadis yang mulia riwayat Tirmidzi. Kata baginda Nabi SAW, Badiru bil a'mali sab'an. Segera bergegas melaksanakan kebaikan sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa fakran mansiya. Apakah kalian mau menunggu kefakiran yang membuat lupa? Sekarang teman-teman, alhamdulillah ada makanan hari ini, bisa makan, punya tempat bernaung walaupun cuma kontrakan, gitu kan. Badan sehat itu nikmat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang datang di pagi hari, badannya sehat, punya tempat naungan, ada makanannya hari itu, maka seperti dia sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian tunggu kefakiran? Ada orang subhanallah pada saat dia sudah fakir sekali. Beda fakir sama miskin ya. Penggunaan kata-kata fakir di sini digunakan karena biasa di Indonesia kita gabung fakir miskin. Fakir teman-teman orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu. Orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan atau kadang-kadang kurang. Makanya penerima zakat itu mesti dipisah, ada fakir ada miskin. Jadi masuk dalam miskin seorang pegawai yang mungkin kerjanya cuma dapat gaji 500.000, 1 juta rupiah, tapi kebutuhan rumahnya 2 juta. Selalu utang tiap bulan sama teman-temannya. Ini masuk orang yang miskin menerima zakat, mustahik ini. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tunggu kefakiran? Jangan tiba-tiba bangkrut usaha jadi fakir, jadi tidak tahu lagi harus buat apa. Orang kalau fakir berharap dikasih roti bekasnya orang. Apakah kalian tunggu keadaan itu baru kalian mau sadar, atau kalian tunggu sebaliknya, kekayaan yang membuat sombong? Kalau harta terus bertambah, tidak diikuti dengan keimanan, akhirnya orang sombong, pakai mobil baru. Mobilnya baru ya? Iya, mobil baru, saya baru beli kemarin, cash. Keluar sombong. Pakai sepatu baru, jalannya sudah berbeda, suaranya berbeda. Pakai baju baru, dibangga-banggakan. Mau dibawa kemana itu semua? Kekayaan yang membuat sombong. Atau kalian menunggu penyakit yang mematikan. Tunggu tiba-tiba ada satu pengusaha Jepang, subhanallah, saya lihat cuplikannya. Malam hari, ini orang terkaya Jepang. Malam hari, dia masih meeting, miliaran dolar proyeknya. Sudah mau ditandatangan, besok tanda tangan. Hari itu sudah setuju. Malam harinya terkena masalah di salah satu urat saraf di bagian punggungnya, stroke satu badan. Dan pada saat itu connect urat saraf itu dengan otaknya sehingga membuat dia jadi lupa semuanya pagi harinya. Kejadian nyata, ada fakta. Cuma saya lupa namanya orang ini. Ada cuplikan banyak disebarkan oleh para ilmuwan muslim sekarang. Ini lihat nih bagaimana kalau Allah mau mencoba seseorang begini. Kemudian kita lihat juga dikatakan di sini, dan atau kematian yang datang tiba-tiba memutuskan, atau kematian atau dajjal yang datang sementara dajjal sesuatu yang buruk kalau ditunggu,
dan juga atau kalian tunggu hari kiamat sementara hari kiamat jauh lebih sulit. Dalam riwayat Bukhari, baginda Nabi SAW pernah menggaris sebuah kotak, lalu beliau mengatakan, kotak yang besar di depan masjid, inilah kotak kehidupan manusia. Kemudian beliau menggaris-garis dari luar kotak itu, dari luar, ditarik sama tongkatnya sampai melampaui garis itu. Lalu mengatakan, ini angan-angannya manusia, melampaui batas hidupnya. Lalu kemudian beliau menarik garis kuat dari kanan, sampai membuat tanah-tanah terbongkar dan sahabat kaget, sengaja memotong garis tengah itu lalu mengatakan ini kematian yang akan memutus semua angan-angannya. Habis ceritanya. Kalau malaikat maut sudah datang, mau sehebat apapun poster tubuhnya, berapa banyak pegulat yang kuat jatuh di ring dan mati di ring, ajalnya datang. Olahragawan mati. Gitu kan. Beberapa cuplikan di YouTube kan sudah ada orang mati di lapangan bola, orang mati di mana, tadinya orang terkenal punya sekian. Kalau harta itu bisa membuat bahagia teman-teman sekalian, maka tentu saja Qarun, Fir'aun akan merasa bahagia. Tapi mati juga habis. Gitu kan. Baik, pernah teman-teman sekalian, di dalam hadis Bukhari, nanti akan kita sebutkan dalam sirah tentunya, sahabat ini mulia sekali. Waktu berhadapan pasukan muslimin dengan pasukan kafir di perang Badar, Nabi SAW sempat mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di sini sekarang di kancah Badar ini terbunuh kecuali dia akan masuk surga tanpa hisab yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat dengar, diantaranya sahabat ini. Sahabat ini kebetulan lagi duduk di atas kuda yang mengatakan bakhin, bakhin. Bakhin itu orang Arab bilang indah sekali. Ya Rasulullah, ulangi. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian terbunuh di dalam kancah ini, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia bilang lagi, bakhin, bakhin, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang tidak ada demi zat yang ubun-ubun Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati di kancah ini, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang ini bilang lagi, bakhin, bakhin. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang bakhin? Kenapa kau bilang indah sekali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tinggal tunggu maju ke depan menghadapi orang-orang kafir ini dan saya ditusuk, saya mati, masuk surga tanpa hisab, luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Maka orang tersebut, bakhin ya Rasulullah. Terbiasa itu yang saya tunggu, cuma sekedar maju lawan musuh, terbunuh, sudah selesai, habis urusan dunia ini, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, sahabat sudah mulai diatur, Nabi SAW sudah pergi mengatur pasukan, orang ini kemudian bagi pegang 2 butir kurma. Lalu kemudian dia mengatakan, saya akan makan kurma ini. Terdengar pekikan takbir, Allahu Akbar. Sudah Nabi SAW suruh serang, dia mau habisin kurmanya. Begitu dia masukin di mulutnya, lalu dia mengatakan, innaha lahyatun tawilah. Sungguh kalau saya habisin kurma ini masih lama nih. Dibuang kurmanya, lalu dia masuk, lalu terbunuh mati syahid. Gitu ya. Sebagian sahabat melihat di pasukan, orang lagi pada bertebaran, menyebar, lagi darah muncrat sana sini, orang terbunuh, mereka tersenyum lalu mengatakan Allahu Akbar, tinggal tunggu musuh-musuh ini menusuk kami dan kami masuk surga. Gitu. Maka mereka serang musuh itu dengan luar biasa, mau cari mati. Gitu. Kisah banyak kan kita lihat di kancah peperangan Uhud, Badar yang luar biasa. Seorang sahabat yang lagi diatur jenazahnya, lagi dikemas gitu oleh para sahabat, lalu Nabi SAW mengalihkan wajahnya. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Dengan kuasa Allah, dijemput di kancah peperangan. Gitu kan. Ini satu hal yang luar biasa. Fakta-fakta lapangan banyak sekali teman-teman sekalian. Maka, di dalam hadis yang lain, hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah selesai habis sholat asar, tiba-tiba saja beliau berdiri. Begitu salam, belum menghadap ke arah para sahabat, tiba-tiba berdiri dan kemudian beliau melewatin beberapa pundak para sahabat keluar dari masjid ke rumahnya. Ini belum pernah Nabi SAW melakukan sebelumnya. Maka setelah itu Nabi SAW baru kemudian kembali lagi duduk lalu melanjutkan zikirnya. Selesai zikir, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tadi anda begitu melakukan sebuah gerakan yang sangat cepat, meninggalkan masjid lalu kembali ke rumah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya tadi teringat sebelum sholat ada kurma yang saya bungkus, saya niatkan untuk saya sedekahkan. Kemudian saya ke masjid, saya lupa sedekahkan itu. Maka saya tidak mau menundanya. Saya ke rumah saya mensedekahkan, lalu kemudian saya kembali berzikir. Saking pentingnya untuk menjaga amal-amal tersebut teman-teman sekalian.
Dan ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang paling besar. Yang paling besar pahalanya ibadah yang kita kerjakan pada saat lagi puncak-puncaknya kita sehat, puncak-puncaknya kita lagi ngumpulin duit, puncak-puncaknya kita lagi mau makan sesuatu. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqatin a'zamu ajra? Qala an tatasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul gina wa la tamhal hatta idza balagal hulqum qulta li fulani kadza wa li fulani kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat, punya kemampuan, di mana engkau lagi takut kefakiran dan berharap kekayaan. Maksudnya orang, saya baru kerja nih, gaji pertama, saya baru punya pendapatan sekian. Justru pada saat itu puncaknya. Dan jangan kamu tunda, karena kalau mati datang, dan sudah sampai ke tenggorokan, maka seseorang di antara kalian baru bisa mengatakan, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Apa gunanya? Sudah nggak ada gunanya. Dalam riwayat yang lain di Bukhari teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta justru yang kau keluarkan masa hidupmu. Dan harta yang bukan sebenarnya, harta yang kau habiskan untuk makan dan minummu. Maksudnya kita tidak sodakan untuk kebutuhan kita sendiri, dan juga yang engkau tinggalkan untuk ahli warismu. Entah mereka akan lakukan apa. Maka jangan tunda teman-teman sekalian amal soleh. Amal soleh harus segera dilakukan dan jangan pernah membuka pintu-pintu dosa. Sekali lagi, kalau tidak merasa kehusyuan dalam ibadah, berarti perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. يا رجائي